Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prima Aku Lancar, channel yang selalu inovatif dan terdepan dalam menyampaikan update seputar dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas virus Gemini pada tanaman cabai. Apa gejala dan cara mengantisipasi virus Gemini ini? Simak ulasannya pada video berikut ini. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen. Penyakit kuning pada cabai disebabkan oleh virus Gemini, atau lebih tepatnya disebut bukumo-virus. Virus kuning Gemini ditularkan oleh kutu kebul atau Bemisia tabaci. Kutu kebul memiliki ciri-ciri berwarna putih dengan ukuran kecil 1–1,5 mm dan sayapnya ditutupi lapisan lilin yang bertepung. Serangga ini umumnya ditemukan pada bagian bawah daun dan memiliki siklus hidup sekitar 21 hari. Kutu kebul umumnya menyukai cuaca yang panas, sehingga penyebarannya lebih tinggi pada musim kemarau. Gejala yang ditimbulkan oleh virus Gemini berbeda-beda, tergantung pada genus dan spesies tanaman yang terinfeksi. Namun biasanya muncul pada 4–16 hari setelah masuknya virus ke dalam daun tanaman. Virus Gemini dapat menginfeksi tanaman cabai dari berbagai fase. Pada fase penyemaian atau pembibitan, serta fase vegetatif, resiko kerugian yang ditimbulkan akibat serangan virus ini akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan fase generatif. Hal ini disebabkan oleh tingkat ketahanan tanaman akan cenderung lebih rendah pada fase vegetatif dibandingkan dengan fase generatif. Gejala awal serangan virus Gemini pada cabai, beberapa helai daun akan mengalami perubahan warna dengan bagian tulang daun memutih, lalu akan berkembang menjadi warna kuning, bagian tulang daun menebal, dan daun mengeriting ke arah atas. Infeksi virus Gemini lebih lanjut, menyebabkan daun-daun mengecil dan berwarna kuning terang. Jika tanaman terserang pada umur muda, biasanya tanaman menjadi kerdil dan tidak berbuah. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencegah penyebaran virus Gemini pada tanaman cabai. Yang pertama, menyiapkan bibit yang sehat. Benih tanaman cabai yang disemai sebaiknya dilindungi menggunakan kelambu atau kerudung untuk menghindari serangan kutu kebul. Apabila tanaman yang terserang masih muda, dapat dilakukan penyulaman dengan tanaman baru yang sehat. Yang kedua, menyiapkan media tanam yang baik. Tanah atau media tanam akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga perlu diolah dan dipupuk dengan baik. Pemberian pupuk dapat berupa campuran pupuk kimia dan pupuk organik, karena pupuk organik mengandung unsur hara mikro yang berperan dalam memperkokoh sel tanaman, sehingga serangga susah menembus tanaman. Yang ketiga, pemberian mulsa pada lahan tanam. Pastikan lahan bebas dari gulma, baik pada bedengan tanaman maupun lorong antar bedengan, karena hama kutu kebul menyukai gulma berdaun lebar.
Yang keempat, mengatur jarak antar tanaman. Jarak antar tanaman sebaiknya tidak terlalu rapat untuk mengurangi potensi penyebaran hama kutu kebul. Yang kelima, menjaga kesehatan tanaman, terutama saat fase vegetatif. Pemberian pupuk yang seimbang dan penyemprotan pestisida dapat diaplikasikan pada fase vegetatif ini. Karena apabila tanaman sudah tertular, pemberian pupuk tidak akan terlalu berdampak untuk penyembuhan penyakit. Yang keenam, yaitu pemilihan tanaman barrier yang tepat. Tanaman barrier yang sebaiknya ditanam adalah tanaman bukan inang dan lebih tinggi, seperti tanaman jagung atau tanaman padi. Berfungsi untuk menghalangi perpindahan kutu kebul. Penanaman kacang panjang sebaiknya dihindari karena berpotensi sebagai inang. Yang terakhir yaitu pengendalian kutu kebul dengan insektisida kimia. Insektisida dengan bahan aktif abamectin sangat dianjurkan karena bahan aktif abamectin mempunyai banyak keunggulan, seperti Bocat 20 EC yang mengandung bahan aktif abamectin 20 EC. Demikian penjelasan tentang virus Gemini pada tanaman cabai, beserta cara mengantisipasi virus tersebut. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, serta tanaman cabai terbebas dari serangan virus Gemini. Sampai jumpa, ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan komen. Terima kasih.